Harus pergi tanpa diketahui. Halo, Bu Monica. Grace, kenapa kamu pakai sarung tangan di tanganmu? Kita di sekolah, bukan di jalan. Apa? Di mana tanganmu? Kamu memutuskan untuk membawa kue ke kantor? Tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu tidak berhasil. Tunggu. Apa yang kamu bawa? Apa itu? Ini adalah bola dunia untuk kelas geografi. Ayo kita lihat. Itu tentu saja. Ini kue lagi, Grace. Jangan menguji kesabaranku. Pergilah. Oke, ayo kita lihat. Apakah ada lagi yang akan datang? Aku bisa menyelesaikannya. Apa yang terjadi? Grace? Halo, Bu Monica. Aku bilang tidak ada kue di sini. Pergi. Hari yang indah. Apa? Tidak, ini terlalu berlebihan. Aku tidak mengizinkan kue-kue besar seperti itu di sekolahku. Baguslah, aku berhasil mengalihkan perhatiannya. Aku akhirnya bisa masuk. Grace kesini dengan kuenya lagi. Aku tidak akan membiarkan dia masuk ke dalam kelas. Ada hubungan raksasa terbang ke arahku. Kueku. Itu sebuah serangan. Yeay. Grace, jika kamu kembali dengan kue itu, aku akan pastikan menelpon orang tuamu. Tidak ada apa-apa dalamnya, tapi aku hanya penasaran. Kamu bisa pergi ke kelas. Kelas akan dimulai. Terima kasih, Bu Monica. Ya, dia percaya. Aku berhasil menyelinapkan kue ini ke dalam. Aku akan menceritakan dan menunjukkannya kepada kamu semua sebentar lagi. Aku memutuskan bahwa menyelinap satu buah saja membosankan. Halo Lily, aku membawa kue yang sangat besar. Di mana aku menyembunyikannya? Di dalam tas kerjaku ada kuenya. Aku akan memotongnya sendiri. Lihatlah. Kamu benar-benar berhasil menyelupkan kuenya. Wow. Iya, ada beberapa kali usaha yang gagal, tapi aku masih bisa melewati guruku. Setidaknya kita punya kue kan? Itu luar biasa. Ayo, aku ingin mencobanya, Lily. Ayolah. Sangat lezat. Berikan padaku, tolong. Tentu saja. Ini dia. Terima kasih. Oh, sangat enak rasanya. Grace, kamu sangat keren dan sangat lezat. Aku tahu. Ayo kita makan sebelum Bu Monica tahu. M&M akan mencerahkan aljabar. Enak sekali. Ayo kita masuk ke kelas. Jangan bergerak. Kalian tidak boleh membawa permen atau makanan apapun ke dalam kelas. Buang semuanya ke tempat sampah. Semuanya? Tapi ada banyak sekali M&M di sini. Aku tidak mau membuangnya. Grace, jangan keras kepala. Berikan aku permennya. Siapa yang mematikan lampu? Ini M&M-ku. Semuanya di tempat sampah sekarang. Itu sangat kejam. Grace, kelas akan dimulai sebentar lagi. Akhirnya. Di mana semua siswanya? Oh, Quentin, kostummu bagus sekali. Selamat siang, Bu Monica. Halo. Kenapa kamu memakai topi itu? Apa kamu menyembunyikan sesuatu di baliknya? Benar kan? Aku bertanya-tanya kenapa kamu bersikap sangat sopan. Aku tidak mau mendengar apapun darimu. Kamu tidak boleh membawa ini ke dalam kelas. Masuklah ke dalam kelas. Aku akan memanggilmu ke dalam dewan. Selamat siang, Bu Monica. Jangan bergerak. Aku akan memeriksa tasmu dulu. Di mana kamu menyembunyikan permennya? Lihatkan padaku tasmu. Ini dia. Itu bukan milikku. Tentu saja. Katakan kepadaku di dewan sekolah nanti. Aku menyita semua permennya. Semuanya akan pergi ke tempat sampah dan kamu bisa masuk ke kelas. Aku sudah memasang begitu banyak tanda, tapi mereka tidak peduli. Anak-anak ini. Apa ada lagi yang masuk ke dalam kelas? Sepertinya tidak ada. Aku bisa makan semua permen ini. Dan ini akan menjadi hari terbaik di hidupku. Yang aku suka semuanya ada di sini. Aku akan tenggelam dalam coklat dan aku tidak sabar untuk pulang dan mencicipi semuanya. Bu Monica? Halo? Iya, kita bisa mengambil kuenya. Ini adalah kesempatan yang baik. Diamlah, agar dia terbangun. Ayo kita kembali ke kelas. Aku punya banyak sekali permen karet. Aku ingin berbagi dengan teman-teman kelasku. Bu Monica ada di sini. Bu Monica, aku boleh masuk ke dalam? Tidak sebelum aku memeriksanya. Kamu nyelenap membawa permen? Akui saja. Aku tahu kamu menyembunyikan semuanya dalam jaketmu, kan? Ayo keluarkan semuanya. Ini dia, bagus.
Sekarang kamu sudah bersih. Dan sekarang kamu bisa masuk ke dalam kelas. Tapi coklatku. Bu Monica, aku akan mengambil semuanya. Kita harus memikirkan sesuatu. Oh, benar. Aku punya ide bagus. Aku bisa membuat kuku hubab-hubab berwarna dari hubab-hubab berwarna juga. Itu akan membuat realistis dan Bu Monica pun pasti akan percaya, bukan? Ayo kita coba. Diam. Jangan bergerak. Ayo, aku periksa dulu tasmu. Aku akan meriksanya dengan sangat teliti dan aku memastikan kamu tidak membawa apa-apa ke dalam. Apa kamu menyimpan sesuatu dalam mulutmu? Tidak. Ayo, aku lihat telingamu. Semuanya bersih, kamu bisa masuk sekarang. Tunggu. Ada apa dengan kukumu, Lily? Tidak ada. Manikur baru. Ini bagus sekali. Aku juga baru dapat manikur. Masuklah, aku akan menyusul. Kuku yang indah, bukan? Wow, aku berhasil menyelipkan permen ini. Grace, lihatlah manikur baruku. Wow, ini cantik sekali. Ya, tapi kamu akan lihat. Ini adalah kuku yang bisa dimakan. Aku bisa memakannya. Apa? Bagaimana mungkin? Ya, emang seperti itu. Ini adalah kuku yang aku masukkan ke dalam kelas dan menyamarkannya sebagai kuku. Dan Bu Monica tidak melihatnya. Sangat enak rasanya. Aku tidak percaya. Aku merasa mual. Grace, kamu baik-baik saja? Oke lah, aku akan melanjutkan makanku. Ini video yang lucu. Aku harus menunjukkannya kepada Quentin. Dia akan tertawa. Ini mengagumkan. Oh, lihatlah. Sangat lucu, bukan? Oh, Bu Monica masih di depan sini. Aku tidak bisa melewatinya dengan coklat. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku punya ide. Aku akan menyamarkan coklatnya sebagai telepon. Yang harus aku lakukan adalah mencetak stiker berbentuk telepon dan membungkus coklat ini agar terlihat mirip. Ini super, bukan? Tidak akan ada yang menyadari kalau ini adalah sebuah coklat. Ayo kita coba trik ini. Ayo kita coba. Ayo kita sembunyikan telepon sebelumnya. Ayo kita lakukan dengan ini. Halo Bu Monica. Berhenti. Apa yang kamu punya di sana? Ini teleponku, ini ibuku. Iyakah? Baiklah, kamu bisa masuk. Iya, dia percaya. Dari mana suara itu berasal, Jamie? Apa kamu punya 2 ponsel? Aku pikir aku ditipu. Jamie, keluarkan apa yang ada dalam sakumu. Aku tahu ada telepon yang asli di sana. Iya, aku punya 2 telepon dan keduanya juga menerima telepon seperti itu. Tidak, aku benar-benar mengerti. Salah satu ponsel pasti bisa dimakan. Biar aku lihat. Mereka terlihat berbeda, tapi tidak. Ini bukan coklat. Gigiku. Oke. Dadah. Bolehkah aku mengambilnya? Aku lupa makan siang. Jadi aku akan makan di kelas. Apa yang terjadi di luar kelas? Ibu Monica lagi. Apa yang kamu bawa? Coklat? Tidak boleh. Grace? Oke, masuklah. Lily? Tidak, kamu juga tidak boleh bawa popcorn. Ya ampun. Quentin, apa kamu mau ke ruang sekolah atau ruang makan? Tentu saja bukan ke sekolah. Aku harus memikirkan sesuatu. Benar, aku punya ide. Aku akan menyembunyikan semua makananku dalam buku pelajaran. Akhirnya, buku matematikaku berguna. Aku bisa memasukkan semua makan siangku ke dalamnya. Bu Monica juga tidak akan tahu. Betapa pintarnya aku, bukan? Aku pasti akan berhasil masuk kelas. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku akan terlihat lebih pintar dengan kacamata. Ayo kita pergi ke kantor. Tunggu. Apa yang kamu bawa? Buku pelajaran matematika? Ada yang salah di sini. Oke lah, Quentin. Kamu harus memberikan buku pelajarannya untuk memahami sesuatu. Kamu bisa pergi ke kelas. Terima kasih, Bu Monica. Kupikir aku menyadarinya. Yeay, aku lulus. Sekarang aku bisa makan siang dengan tenang. Aku tidak butuh kacamata lagi. Aku sangat lapar. Aku kelaparan. Ayo kita mulai dengan nuggetnya. Woi, Quentin. Kamu bisa menyalakan McDonald. Aku juga mau 1. Ini sangat lezat. Aku menyukainya. Quentin, kamu sangat keren. Kamu bisa menyelundupkan makanan lewat Ibu Monica. Aku juga mau 1. Aku bisa. Dan aku mau berbagi dengan semua orang. Teman-teman, ini enak. Lokerku selalu terisi dengan persediaan soda Fanta favoritku. Aku menyukainya. Tapi mereka tidak mengizinkanku membawanya ke dalam kelas.
Oh Lily, gadis yang pintar. Kamu masuk ke kelas tiap hari, aku sangat bangga. Aku harus serius. Oke Grace, hello. Aku sudah mulai belajar kimia di sini. Aku sangat tertarik. Apa kamu tahu apa yang terjadi jika aku mencampurkan tabung ini dengan yang lain? Aku belum tahu. Aku harap aku bisa melakukan percobaannya di rumah. Aku bisa menuangkan soda dalam tabung reaksi. Kenapa kamu tertawa terbahak-bahak? Berikan kepadaku. Terima kasih. Kamu bisa pergi sekarang. Tapi bagaimana kamu melakukan itu punyaku? Sekarang aku hanya perlu menuangkan sembuhan kimia itu, mengosokkan tabung reaksinya. Sangat menjijikkan baunya. Tapi aku harap petugas kebersihan tidak tahu aku melakukan ini. Oke, apa yang terjadi? Bu Monica tidak akan tahu kalau ini soda biasa. Ini akan berhasil aku pikir. Aku ingin mencobanya. Keren bukan? Rasa yang berbeda juga. Luar biasa. Halo Bu Monica. Halo Grace. Apa kamu juga menyukai kimia? Ini mengesankan. Bagus untukmu. Terima kasih. Bolehkah aku masuk ke dalam kelas? Tunggu. Aku ingin menunjukkanmu sesuatu. Ayo ikuti aku. Duduklah. Kalian pasti akan terkejut. Tapi aku juga suka kimia meskipun aku sendiri guru fisika. Mari kita mencoba mencampur semua zat yang kita punya. Tuangkan semua tabung reaksi ke sini. Tidak. Kemudian campurkan ini juga ke dalamnya. Dan lagi satunya. Kenapa ini tidak mau bekerja? Berikan aku lagi satu. Apa? Tidak. Bu Monica, jangan. Bu Monica, tolong. Ayo kita coba semuanya terakhir. Dan ini adalah reaksi kita. Apa? Kenapa itu? Apakah baunya seperti soda? Apa yang kamu lakukan, Grace? Aku perlu menghabiskannya. Dan ini tidak akan terjadi kepada yang lain. Itu tidak sehat. Aku ingin kalian menyenangkan aku dengan es krim yang enak di babak pertama. Es krim? Aku belum pernah membuatnya sebelumnya. Semoga saja aku berhasil. Karena es krimnya dingin, artinya kamu tidak bisa melakukannya tanpa es. Aku harus mencampurnya dengan blender dan menggilingnya dengan baik. Jess, sepertinya kamu lupa menutup blender. Tapi tidak apa-apa. Biarkan es batu di balik tengkuk menjadi pelajaran untukmu. Apa itu? Mengerikan. Aduh, dingin. Ini tidak lucu sama sekali. Tapi harus kita akui kejatuhan itu malah bermanfaat. Aku menemukan tutupnya, jadi sekarang aku bisa dengan aman menghancurkan es krimnya. Sudah siap. Sekarang es ini harus dipindahkan ke gelas, jadi akan bisa lebih nyaman untuk dimakan. Nah, dan yang paling penting, yaitu soda lezat kita taruh ke atas es. Aku memilih 2 jenis Fanta. Dia akan memberikan rasa yang tepat untuk mahakaryaku. Keren kan? Es krim apa itu? Itu hanya es yang ditutupi soda. Ini dia mesin ajaibku hampir menyiapkan es krim berry yang asli. Selanjutnya, kamu harus membuka cetakan dan mengisinya dengan hati-hati dengan es krim. Lalu aku akan dapat es krim asli. Nah, bukankah itu keren? Sekarang, aku harus membawanya ke kulkas agar dia bisa membeku. Dan bentuknya akan sempurna. Nah, itu dia. Sekarang kita masukkan ke sana dan kita tunggu sebentar. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Aku yakin itu. Wow, suara apa itu? Itu sangat membosankan. Aku punya cara menggiling berry lebih menarik dari semua krimmu. Nah, sudah siap. Aku tidak butuh gergaji lagi. Ya, buah berry itu sangat enak, tapi tidak cukup. Selanjutnya, kita masukkan susu, dan juga jelly akan beraksi. Semua orang pasti menyukainya. Sekarang waktunya kita campur semuanya. Lalu, kita akan pakai nitrogen cair untuk membuat es krimku yang paling dingin. Nah, itu dia. Es krimku juga sudah siap.
Nah, lebih tepatnya kue. Sekarang kita buka cetakannya. Lalu kita buka lapisannya dan aku akan pakai cetakan khusus ini. Lihatlah, dia terlihat seperti kastil sungguhan. Dan kenapa tidak menambahkan beberapa kerucut waffle? Cantiknya. Dan aku akan menyajikan es krim dalam cangkir yang sangat lucu berbentuk tengkorak. Ini pasti akan terlihat luar biasa. Wow, tapi kastil koki itu juga keren. Aku tidak ingin dia menang. Kita harus membuat ulas sedikit. Dinamit kecil sangat cocok untuk ini. Sekarang kita tunggu sebentar dan aku akan menghiasi tengkorakku. Lihatlah, dia sangat mirip dengan otak. Wah, cantiknya. Wah, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Wah, aku belum pernah melihat es krim kastil sebelumnya. Aku harus mencobanya. Tapi pada akhirnya aku akan meninggalkannya. Pertama, aku akan berurusan dengan peserta lainnya. Mari kita coba. Ini tidak enak sekali. Sekarang mari kita coba es krim dari Wednesday. Itu terlihat sangat aneh. Tercinggami, itu boleh juga. Oh ya, rasanya boleh juga. Aku menyukainya. Tapi penantang utama kemenangan ada di depan. Saatnya mencoba kastil es krim ini. Oh, dia sangat lucu. Enaknya. Aku ingin makan semua lagi dan lagi. Oh, dinamit, ayo berlindung. Oh, apa itu tadi? Kastil es krimku. Itu berhasil. Oh tidak, itu tadi sangat berbahaya. Pemenang babak ini adalah Wednesday. Selamat. Aku sudah bilang, bersiaplah. Di babak kedua, aku ingin kalian membuat pizza. Menarik. Benar, aku juga tidak pernah membuat pizza sebelumnya. Tapi semoga saja aku bisa melakukannya. Adonannya jadi agak terlalu keras. Aku akan membuat pizza permen pertama di dunia. Sophie menyukai permen, jadi aku punya kesempatan untuk menang. Pertama, aku harus melelehkan marshmallow. Aku melakukannya dengan pengering rambut. Sudah siap. Sekarang popcorn langsung masuk ke marshmallow. Campuran ini sudah terlihat sangat menggugah selera. Kamu hanya perlu mengaduknya hingga rata. Itulah yang aku mengerti. Inilah yang aku butuhkan. Lihat betapa enaknya dia. Oh, apa itu tangan yang terpotong? Ini bukan hanya tangan. Ini adalah temanku. Dia akan membantuku mencampur adonan pizza sampai selesai. Ya, dia melakukannya sendiri. Lucunya. Dia masih belum berpengalaman. Baiklah, berhenti bicara. Saatnya untuk memasak pizza. Aku harus membuat pancake dari adonan, lalu mengoleskannya dengan pasta tomat. Seperti ini. Selanjutnya, keju akan ikut bermain. Yang dengannya, kamu bisa menggambar sesuatu yang lucu. Tapi itu belum semuanya. Di mana tanpa zaitun? Kita harus menambahkannya. Oh, sayang sekali, itu hanya sedikit. Oh, aku telah membuat pizza sepanjang hidupku. Jadi kalian tidak akan bisa bersaing denganku. Selain itu, dasar pizzaku adalah keju warna-warni. Jadi dia sudah jauh lebih cantik dari kalian. Nah, itu dia. Terlihat sangat cantik. Tapi aku akan memanggang pizza dengan penyembur api ini. Ayo mulai. Nah, bagus. Sudah siap. Siapa yang memberi izin pada dia untuk membawa penyembur api ke dapur? Oh, tapi pizzaku juga sekarang sudah siap. Jadi aku harus berterima kasih pada Wednesday. Wah, pizza kalian sudah siap. Tapi aku harus menambahkan manisan lain ke pizza dengan cepat. Misalnya beberapa Nutella, permen gummy, dan tentu saja Skittles. Nah, saatnya memilih siapa di antara kita yang akan jadi pemenang di babak ini. Wow, semua pizza ini terlihat menggugah selera. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku akan mulai dari Jess. Penampilannya tidak terlalu menggugah selera. Enak tentu saja, tapi terlalu manis. Mari kita lihat apa yang Wednesday siapkan untukku.
Dia bahkan tidak berhasil menggambar sesuatu yang menakutkan di sana. Oh, apalagi ini? Tunggu, zaitun? Aku benci mereka. Maaf, Wednesday. Nah, sekarang saatnya mencoba pizza dari chef. Aku harap dia membuatku bahagia. Terlihat enak. Wah, aku suka keju. Lihatlah betapa dia terlihat melar di sana. Ya, tidak ada yang akan meragukan ini. Ini adalah pizza terbaik di babak ini. Selamat, kamu yang menang. Ya, aku sudah bilang aku ahli membuat pizza. Di babak terakhir, buatkan aku kue yang manis. Segera selesai. Jess, bisakah kamu menyimpan ponselmu? Tidak dengar? Hei, buang ponselmu! Nah, begitu lebih baik. Ayo, saatnya memasak. Oh, baiklah. Aku akan membuatkan Sophie kue yang tidak biasa dalam cangkir. Untuk ini, tambahkan kakao. Dan sedikit tepung ke dalamnya. Kemudian, tambahkan telur mentah, sedikit gula, dan soda. Lalu, uleni adonan biasa di dalam mug. Tentu saja kamu tidak bisa melakukannya tanpa susu. Sekarang semua ini harus dikocok dengan baik dengan bantuan mixer kecil yang bagus. Kecil tapi efektif. Nah, seperti ini. Semuanya akan tercampur dengan baik. Nah, saatnya kita masukkan ke dalam microwave. Sekarang kita tunggu sebentar. Lihat betapa mudahnya membuat cupcake ini. Oh, sudah siap. Nah, kita ambil. Wah, lihatlah terlihat sangat indah. Tapi ini kurang menarik. Aku harus menghiasnya. Oh, aku tahu. Aku akan memakai krim kocok. Lalu, sepertinya itu cukup. Dan juga jangan lupakan M&M's. Lihat betapa lucunya dia. Aku seneng banget. Aku yakin Sophie akan menyukainya juga. Oh, ada apa itu? Wednesday, apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang spesial. Aku hanya ingin menghancurkan biskuit Oreo. Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa memakainya jadi dasar cupcake. Tapi kamu tidak bisa melakukannya begitu saja. Itu harus dikumpulkan dengan baik dan benar. Sirup coklat ditambahkan di sana. Sekarang, semuanya harus dicampur secara menyeluruh dan dibuat jadi cupcake yang kecil. Nah, sudah siap. Aku yakin Sophie akan menyukainya. Wednesday, itu terlihat membosankan. Kamu tidak tahu cara membuat kue sungguhan. Mereka bahkan tidak akan muncul dari sana. Dan milikku, ya, kamu hanya perlu memasukkannya ke dalam oven di sana. Nah, bagus. Sekarang aku akan menyiapkan yang lainnya. Aku akan memakai gelas, lalu tambahkan taburan yang manis di dalamnya. Ini akan jadi yang sangat indah. Lihatlah bagaimana warnanya tercampur dalam satu gelas yang indah. Mereka jadi lebih menggugah selera. Sekarang saatnya untuk krim. Dan kenapa tidak tampil dengan wajah cupcake di sana? Dengan mereka, kuenya akan jadi lebih imut dan juga lucu. Wah, itu sangat manis. Tapi kueku akan berbentuk kuburan, di mana zombie akan muncul dari sana. Dan itu adalah ide yang brilian. Lihat saja betapa kerennya hasilnya. Ini seperti adegan di film horor. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menaburkan beberapa keping coklat di sana. Itu bagus. Sophie pasti akan menyukainya. Oh, aku punya ide yang lainnya. Temanku, sekarang datang ke sini. Apalagi ini? Wah, tangan putus, mengerikan. Kue-kue yang malang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Teman, kamu akan jadi tatakan cupcake yang sangat cocok di sini. Dan kamu, Koki, harus menerima kekalahan.
Oh, ini tidak adil. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, ini dimasukkan sini, yang ini di sini. Oh, ayolah, sedikit lagi. Hei, ayo berhenti. Aku ingin mencoba cupcakes. Jadi berikan padaku sekarang juga. Menarik. Oh, Sam, kamu tidak berhasil kali ini. Wednesday melakukan sesuatu yang mengerikan lagi. Aku belum pernah melihat kue berbentuk kuburan sebelumnya. Tapi kita harus mengakui bahwa itu sangat enak. Ini benar-benar lezat. Oh, ini tangan putus. Ini mengerikan. Dan dia menyentuh kuenya. Itu mengerikan. Jess, harapan hanya ada padamu sekarang. Nah, itu terlihat sangat keren. Semoga saja rasanya enak. Wah, luar biasa. Jess, selamat atas kemenangan pertamamu. Hore, akhirnya aku sudah menunggu begitu lama. Sekarang aku mau waffle. Bisa kalian membuatnya? Hah? Tentu saja. Tentu, ayo kita mulai. Aku butuh jelly. Tuangkan ke dalam semangkuk air panas. Aduk semuanya. Kita kocok. Dan setelah mengental, itu menjadi bagus. Sekarang kita akan menggunakan cetakan waffle. Ya. Tidak, ini tidak bagus. Tapi cetakan silikon bisa digunakan. Tuangkan campuran jelly ke dalamnya. Seperti ini. Bagaimana menurutmu, Nenek? Itu resep yang aneh. Kau tidak mengatakan itu. Aku membuat waffle jelly yang indah. Lihat ini. Wow, itu sangat menarik. Sekarang bagian menyenangkan. Aku butuh coklat berwarna. Kita cairkan di dalam bak air. Setelah semua coklat hijau meleleh, kita akan mencelupkan ke waffle. Tapi tidak semuanya. Lalu kita taruh di atas piring. Apakah ini mengingatkan kalian pada sesuatu? Oh, aku tahu. Kita harus tambahkan sesuatu. Kita ambil coklat yang sudah dilelehkan dan mengeluarkan tetesan coklat. Seperti ini. Sekarang, ini akan terlihat sangat bagus. Dan seperti semangka. Lihatlah. Oh ya, ini sempurna. Oh, sangat indah. Sophie pasti akan menyukainya. Oh ya, aku juga akan membuat waffle klasik. Ini akan lebih baik untuknya. Aku membuat adonan, menuangkan ke dalam. Tapi saat tengah jalan, aku akan butuhkan coklat. Tuang ke adonan, lalu kita aduk. Kemudian tuangkan adonan ke separuh waffle sehingga warnanya menjadi coklat vanila. Seperti ini. Lalu, jangan lupa kita tutup. Chef, apa yang kau lihat? Kita buka. Oh, ya, harumnya enak sekali. Oh, wow, Nenek, itu bagus. Terima kasih, Chef. Kita taruh waffle di atas piring. Menyiram dengan madu. Taruh strawberry di atasnya. Enak sekali. Kamu mau strawberry? Aku menanamnya sendiri. Oh ya. Danny, kamu mau strawberry? Oh Tuhan, Danny. Bagaimana ini bisa berhenti? Adonannya berterbangan kemana-mana. Sudah berhenti. Terima kasih, Nenek. Letakkan mixernya. Dan seperti adonan sudah siap. Tuangkan ke dalam cetakan waffle. Oh, tidak. Apakah itu saja? Apa harus kulakukan? Oh, betul. Aku bisa membuat waffle dari donat. Iu, Danny. Ini waffle. Dan itu donat. Oh, Sophie. Tidak apa-apa. Cobalah, silahkan. Wow, kalian membuat waffle untukku. Oh, hampir. Mari kita lihat isinya. Apa ini? Terlihat seperti donat. Menarik. Mari kita coba. Sebentar. Rasanya seperti donat. Ada apa di sini? Aku mau waffle. Tapi tidak apa-apa. Oh, lihatlah. Wanginya. Strawberry. Oh. Ayo kita ambil. Enak. Oh ya, Nenek, aku suka sekali.
Bagus. Sekarang apa ini? Aku tidak pernah melihat seperti ini sebelumnya. Oh, ini sangat lucu. Dan enak. Bagus. Aku suka sekali. Tapi siapa yang menang? Aku harus berpikir. Aku pikir aku suka waffle ini. Strawberry ini sangat enak. Iya. Aku sudah bilang waffleku yang terbaik. Chef, kamu sudah mencoba. Aku sudah menyelesaikan gambarku. Dan voila, aku mau telur. Ini tidak terlalu sulit. Kalian bisa mulai. Itu ide yang bagus. Mari kita mulai masak. Aku butuh telur. Membuka kartonnya. Oh, ayolah. Kenapa tidak bisa? Ayolah, buka. Oh, tidak. Semuanya rusak. Apa yang harus kulakukan? Oh, itu betul. Aku bisa menggunakan permen kesukaan Shopee. Dia suka marshmallow dan akan sangat cocok dengan menjadikannya menjadi putih telur. Ayo kita lakukan. Kita lelehkan marshmallow sedikit dengan pengering rambut. Selesai. Sekarang kita perlu membuat kuning telur. Ini akan menjadi permen karet hubah-bubah kuning. Sempurna. Lihat. Dan tentu saja, jangan lupa untuk memberinya garam. Alih-alih garam, aku menggunakan karamel meledak. Super. Oh, Denny, telur orak-arik sangat mudah dibuat. Itu benar, aku bisa tunjukkan sebuah kelas master. Kita pecahkan telur ke dalam mangkuk. Lalu pisahkan menjadi putih dan kuning telur dengan menggunakan babi kecil yang lucu ini. Lalu, kita tuangkan putih telur menjadi 2 bagian mangkok. Tambahkan pewarna merah ke dalam satu mangkok dan warna hijau ke yang lain. Bagus. Sekarang kita kocok semua. Kita juga butuh tuangkan kuning telur ke dalam panci. Sempurna. Ya. Lalu kita goreng ke sini. Dan kita tunggu sampai dia matang. Lalu kita tunggu. Lalu setelah ini kita akan tuangkan yang warna hijau. Dan juga jangan lupa warna merah. Lihat, kita punya berwarna-warni. Sekarang tentu saja kita harus potongnya menjadi kecil-kecil. Oh, Sophie pasti akan menyukainya. Sekarang kita tambahkan sayuran hijau dan juga tomat cherry. Nenek tertidur lagi. Bangun. Ayo kita menggunakan cara yang sudah dicoba. Sedikit berisik. Ayo bangun. Apa di mana? Aku tidak tertidur. Aku akan potong paprika. Lalu kita taruh di wajan. Tentu saja pecahkan telur ke dalam setiap paprika. Oh, sudah selesai. Sekarang kita lempar dan taruh ke piring. Sempurna. Aku sudah melakukannya. Silakan, Sophie. Oh, aku sangat lapar. Apa ini? Lada? Aku suka sayuran. Tapi ayo kita coba. Menjijikan ternyata. Sekarang mari kita coba telur gulung. Ini terlihat bagus. Aku harap rasanya enak. Wow, ini benar-benar enak. Dan masih ada satu lagi telur yang tersisa. Ini adalah telur manis. Bagus. Wow, ada karamel yang meledak. Luar biasa. Aku suka sekali. Ayo kita coba kuning telurnya. Terbuat dari apa? Apakah ini permen karet favoritku? Oh, aku bisa meniup gelembung. Dan aku berikan kemenangan kepada telur manis ini. Aku tidak percaya. Apa kalian dengar? Aku menang. Juara. Akan ada sesuatu yang menarik kali ini. Aku mau milkshake. Silakan buatlah. Itu adalah hal yang paling mudah. Aku tidak butuh susu. Aku akan menggunakan Fanta. Aku punya banyak pilihan rasa. Mari kita ambil cetakan es. Betul. Sekarang kita tuangkan rasa Fanta berwarna-warni. Dengan warna yang berbeda. Sekarang aku butuh Fanta yang sangat dingin. Ya. Ini sangat dingin di sini. Seperti di Antartika di dalam diriku. Wah! Semuanya sudah beku.
Sekarang kita pindahkan es ke dalam gelas besar dan tinggi. Lihatlah warnanya. Sangat indah. Dan tuangkan Sprite. Jangan lupa kita berikan sedotan. Oh, cucuku. Lihatlah, aku akan membuat Sophie jus sayuran. Aku membuat jus dari sayuran yang paling sehat, brokoli dan wortel. Dan ini akan menjadi yang sangat segar dan baik untuk kesehatan. Aku juga butuh jeruk bali. Kita akan membuat lubang di atasnya dan tuangkan airnya. Oh, ini sangat indah. Ini akan juga enak. Jangan lupa sedotan dan tuangkan sisanya ke dalam gelas. Denny, silakan coba. Baiklah, Nenek. Aku harap aku bisa bertahan. Itu menjijikan. Aku tidak ingin buat Nenek marah. Ini bagus, Nenek. Bagus. Bagus. Terima kasih, Denny. Lihat apa yang dilakukan, Chef. Oh ya, dan sekarang aku akan tunjukkan masterclass. Aku akan membuat milkshake yang sesungguhnya. Dalam satu mixer, aku akan mengirim semua warna biru, es krim biru, blueberry, sirup biru, dan mixer lainnya warna merah muda. Es krim merah muda, raspberry, dan sirup merah muda. Yang tersisa hanyalah menambahkan susu di mana-mana. Dan nyalakan blendernya. Bagus. Ini pasti lezat. Tuang milkshake ke dalam gelas dan hiasi dengan krim kocok. Taburi dengan nuts dan jangan lupa tutupnya. Seperti ini. Seperti di coffee shop. Terlihat bagus, bukan? Sophie akan memakai dan mencoba 2 milkshake sekaligus. Lihat. Indah, kan? Bagus, Chef. Oh, ayo. Dia harus mencobanya. Cepatlah. Oh, wow. Ini indah sekali. Aku akan mulai dengan satu ini. Kelihatannya seperti jus jeruk. Menarik. Tapi itu bau. Mari kita coba. Smoothie sayuran Nenek. Aku tidak mau membuatnya marah. Ya, Nenek, ini lezat. Sekarang kita coba apa yang dibuat di sini. Wow, ini keren. Lebih baik dari smoothie sayuran. Wow, aku suka yang ini. Dan bagaimana yang ini? Oh, ada helm di sini. Keren. Ayo kita coba kenakan. Ada sedotan khusus juga yang menggabungkan 2 smoothie menjadi satu. Luar biasa. Ini adalah milkshake yang aku mau. Bagus. Aku tahu persis siapa yang membuat koktail ini menang. Luar biasa. Yuhu, aku tahu Sophie akan menghargai ideku. Terima kasih.